Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Nureni dengan NIM 14014222097 mahasiswa PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan multikultural. Terdapat 5 materi. Yang pertama, materi tentang hakikat budaya. Yang kedua, hakikat pendidikan multikultural. Yang ketiga, pendekatan dalam pendidikan multikultural. Yang keempat, problem pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama adalah materi tentang hakikat budaya. Berikut ini hakikat budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut A.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi kepercayaan, pengetahuan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Koja Ningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan milik diri manusia dengan belajar. Yang ketiga, menurut Kluhon, kebudayaan adalah manifestasi atau kejelmaan kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Dan yang terakhir, menurut Gigi Heinemann, wujud kebudayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, gagasan, yaitu wujud ideal. Yang kedua, aktivitas, tindakan atau kegiatan. Yang ketiga adalah artefak, yaitu karya. Yang selanjutnya adalah hakikat pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Dasar pendidikan multikultural. Yang pertama, kesadaran nilai penting keragaman budaya. Kesadaran bahwa setiap anak yang memiliki karakteristik berbeda memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan. Pendidikan multikultural muncul bentuk bidang studi, program, dan praktek yang direncanakan oleh lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi kelompok. Yang ketiga, proses pendidikan, yaitu memperbaiki prestasi secara utuh dengan pendidikan untuk semua siswa. Dasar pemahaman pendidikan multikultural. Yang pertama, kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mewujudkan potensi sepenuhnya. Yang kedua, menyiapkan pelajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya. Yang ketiga, pendidikan harus berpusat pada siswa dengan mendengarkan aspirasi dan pengalaman siswa. Tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, mengembangkan literasi dan etnis budaya. Yang kedua, perkembangan pribadi. Yang ketiga, kompetensi multikultural. Yang keempat, memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh. Yang terakhir, hidup berdampingan secara damai. Fungsi pendidikan multikultural. Yang pertama, memberi konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Materi yang selanjutnya adalah pendekatan dalam pendidikan multikultural menurut James A. Banks. Menurut Banks, pelaksanaan pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses yang berkelanjutan, bukan sebagai suatu yang kita lakukan sekarang. Dengan demikian, proses berkelanjutan merupakan pemecahan masalah yang menjadi target dari reformasi pendidikan multikultural. Menurut Banks, terdapat 4 macam pendekatan dalam pendidikan multikultural. Yang pertama, pendekatan kontribusi. Pendekatan ini paling luas digunakan dalam fase pertama dari kebangkitan etnis. Cirinya adalah dengan memasukkan pahlawan dari suku bangsa atau etnis dan benda-benda budaya dalam pengajaran yang sesuai. Yang kedua, pendekatan adiktif,
Pendekatan ini dilakukan dengan pemahaman materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakter dasarnya. Yang ketiga, pendekatan transformasi. Pendekatan ini mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Yang terakhir adalah pendekatan aksi sosial. Pendekatan ini mencakup elemen dari pendekatan transformasi, tetapi menambah komponen yang mensyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, dan masalah yang dipelajari. Materi yang selanjutnya adalah problem pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama adalah problem kemasyarakatan. Dalam studi sosial, ajakan agar selalu hidup berdampingan secara damai, konsekuensi damai, ini merupakan bentuk sosialisasi nilai yang terkandung dalam multikulturalisme. Problem kemasyarakatan ini antara lain, yaitu yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Keragaman budaya daerah dapat memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Masalah dapat muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Dengan adanya pendidikan multikultural, diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa saling mengenal, memahami, menghayati, dan saling berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah pergeseran budaya dari pusat ke daerah. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Dengan adanya pendidikan multikultural ini menjadi suatu yang urgen untuk mengurai pandangan-pandangan yang sempit mengenai isu kedaerahan sehingga timbul toleransi dan harmonisasi. Yang ketiga adalah kurang kokohnya nasionalisme. Perspeksi sederhana dan keliru banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan. Dengan adanya pendidikan multikultural dapat menjadi jalan untuk memperkokoh nasionalisme dan koridor keragaman bangsa yang majemuk. Selanjutnya adalah fanatisme sempit. Gejala fanatisme dapat mengakibatkan korban. Contohnya gejala bondo nekat. Dengan adanya pendidikan multikultural ini, masyarakat akan saling menghargai walaupun berbeda suku, agama, ras, atau golongan. Yang selanjutnya, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Dalam penerapannya, kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Orang akan dengan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkis ketika himpitan ekonomi yang mendera mereka. Yang selanjutnya adalah keterpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik hendaknya perlu diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaannya. Yang selanjutnya adalah problem penyakit budaya. Yang pertama, stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar etnis atau ras. Seseorang cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku orang lain berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Dan selanjutnya, etnosentrisme. Paham pertama kali ini diperkenalkan oleh William Graham Sanger pada tahun 1906, seorang antropologi yang beraliran interaksionalisme. Etnosentrisme merupakan kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budaya sendiri. Yang selanjutnya adalah rasisme. Istilah ras pertama kali diperkenalkan oleh François Berner, seorang antropolog asal Prancis. Rasisme merupakan adanya perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan yang didasarkan oleh warna kulit, suku, ras, serta asal-usul seseorang. Yang selanjutnya, diskriminasi. Diskriminasi merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya.
Yang terakhir adalah kambing hitam. Kambing hitam merupakan orang dalam suatu peristiwa sebenarnya itu tidak bersalah, tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Materi yang selanjutnya adalah pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Prinsip-prinsip pendidikan multikultural terdiri dari 5. Yang pertama, prinsip pertama, pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Yang kedua, prinsip kedua, pendidikan multikultural mengandung 2 dimensi, yaitu pembelajaran kelas dan kelembagaan sekolah. Prinsip ketiga, pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan komprehensif dapat dicapai hanya lewat anarkis kritis atas sistem kekuasaan dan privilege untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Prinsip keempat, tujuan pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan memproses kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Prinsip kelima, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakang. Yang selanjutnya adalah bangunan paradigma pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Yang kedua, pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan multikultural mentransformasikan kesadaran yang memberikan arah kemana reformasi praktik pendidikan. Yang keempat, pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah satu arah yang justru bertujuan untuk membuat sesuatu, yaitu membangun jembatan. Yang kelima, pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membentuk jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pendidik, iklim bebas, dan kultur sekolah guna membangun visi misi yang menjunjung kesetaraan. Yang selanjutnya adalah bentuk dan model pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayanan pendidikan yang setara. Yang kedua, menghubungkan kurikulum dengan karakter guru, pedagodik, iklim kelas, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu visi lingkungan sekolah yang setara. Yang selanjutnya adalah sasaran dalam pendidikan multikultural. Sasaran dalam pendidikan multikultural itu ada 3. Yang pertama, pengembangan identitas kultural. Yang kedua, hubungan interpersonal. Yang ketiga, memperdayakan diri sendiri. Yang pertama, pengembangan identitas kultural, yaitu kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan suatu etnis tertentu. Yang kedua, hubungan interpersonal, yaitu kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain dengan senantiasa mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan, serta menjauhi sifat swakwasangka dan stereotip. Yang ketiga, memperdayakan diri sendiri, yaitu suatu kemampuan untuk mengembangkan secara terus-menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.